Langit ubud sore itu memancarkan warna jingga dan ungu yang memukau. Di tengah hamparan sawah yang menghijau, seorang gadis SMA bernama Ayu tanpa sadar menghela napas panjang, merasakan kesedihan yang tak ia mengerti. Hari ini terasa aneh, seolah ada sesuatu yang hilang, meskipun ia tak tahu apa. Di belahan pulau yang lain, di tengah hiruk-pikuk kota yang ramai, seorang pemuda bernama Surya tiba-tiba tersentak bangun dari tidurnya. Ia merasa seperti baru saja mengalami mimpi yang sangat nyata tentang kehidupan di desa yang tenang dan seorang gadis dengan senyum sehangat mentari pagi. Namun, detailnya kabur seperti pasir yang digenggam erat. Keesokan harinya, Ayu merasa ada yang berbeda dengan dirinya. Ia tiba-tiba fasih berbahasa Inggris, padahal selama ini ia kesulitan dengan mata pelajaran itu. Teman-temannya heran melihatnya bertingkah lebih aktif dan berani, jauh dari Ayu yang biasanya pemalu. Ia bahkan tanpa sadar melakukan beberapa kebiasaan aneh, seperti sering menyentuh rambutnya yang panjang atau tiba-tiba menyukai kopi hitam. Padahal ia lebih suka teh manis. Sementara itu, Surya di Kuta mendapati dirinya lebih suka ketenangan dan pemandangan alam. Ia jadi lebih sabar dan perhatian pada hal-hal kecil. Ia juga merasa memiliki ingatan samar tentang menanam padi dan mengikuti upacara adat, hal yang belum pernah ia lakukan sebelumnya sebagai anak kota. Ia bahkan sering tanpa alasan menuliskan nama Ayu di buku catatannya. Fenomena aneh ini terus berlanjut selama beberapa minggu. Ayu dan Surya terkadang merasa seperti hidup dalam tubuh orang lain, mengalami rutinitas dan perasaan yang asing namun terasa familiar. Mereka berdua mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang ganjil sedang terjadi. Suatu malam, saat Ayu menatap langit ubud yang bertaburan bintang, ia merasakan dorongan yang kuat untuk menuliskan sesuatu di buku hariannya. Tanpa sadar, tangannya bergerak cepat, menuliskan tentang sawah yang luas, suara gamelan, dan kerinduan yang mendalam pada seseorang yang tak ia kenal. Di saat yang sama, di balkon kosnya di Kuta, Surya juga merasakan hal yang sama. Ia mengambil ponselnya dan mulai mengetikkan pesan, meskipun ia tak tahu kepada siapa ia ingin mengirimkannya. Pesan itu berisi tentang deburan ombak, ramainya turis, dan perasaan hampa yang ia rasakan meskipun dikelilingi banyak orang. Di akhir pesannya, ia menuliskan sebuah nama, Ayu. Beberapa hari kemudian, Ayu dan Surya secara terpisah menceritakan pengalaman aneh mereka kepada teman-teman terdekat mereka. Awalnya mereka ditertawakan, namun ketika mereka menunjukkan catatan dan kebiasaan aneh yang tiba-tiba muncul, teman-teman mereka mulai merasa ada yang tidak beres. Salah satu teman Ayu yang tertarik dengan hal-hal spiritual menyarankan agar Ayu mencoba mencari tahu tentang fenomena tukar jiwa yang terkadang terjadi dalam kepercayaan Bali. Sementara itu, seorang teman Surya yang suka membaca mitologi kuno menemukan catatan tentang legenda ikatan jiwa yang melintasi ruang dan waktu. Ayu dan Surya, meskipun terpisah jarak, mulai mencari jawaban atas keanehan yang mereka alami. Mereka membaca buku, bertanya kepada orang tua, dan mencari informasi di internet. Sedikit demi sedikit, mereka mulai memahami bahwa mereka mungkin telah mengalami pertukaran jiwa yang misterius. Suatu senja, Ayu berdiri di tepi sawah, menatap langit yang mulai berwarna jingga. Tiba-tiba, ia merasakan kehadiran yang kuat, seolah ada seseorang yang berdiri tepat di sampingnya, meskipun ia tak melihat siapapun. Air matanya tanpa sadar menetes, dan ia merasakan kesedihan yang mendalam bercampur dengan kerinduan yang tak tertahankan. Di saat yang sama, Surya berdiri di pantai Kuta, menatap matahari yang perlahan menghilang di ufuk barat. Ia merasakan perasaan yang sama, seolah ada suara lembut memanggil namanya dari kejauhan. Ia menutup matanya dan mencoba fokus pada perasaan itu, berharap bisa menangkap secuil memori tentang gadis di mimpinya. Untuk sesaat, di antara senja yang memudar, Ayu dan Surya merasakan koneksi yang sangat kuat, seolah ruang dan waktu tidak lagi menjadi penghalang di antara mereka. Mereka merasakan kehadiran satu sama lain, meskipun hanya dalam sekejap. Setelah momen itu,
Pertukaran jiwa antara Ayu dan Surya berangsur-angsur mereda. Mereka kembali menjadi diri mereka sendiri, namun dengan sedikit perubahan. Ayu menjadi lebih berani dan terbuka, sementara Surya menjadi lebih peka dan menghargai ketenangan. Meskipun ingatan tentang kehidupan yang mereka jalani dalam tubuh orang lain mulai memudar, ada satu hal yang tetap tertinggal. Perasaan rindu yang samar dan nama yang terukir di sudut hati mereka masing-masing. Ayu terkadang tanpa alasan mencari keramaian pantai, dan Surya sesekali merindukan aroma tanah sawah setelah hujan. Mereka berdua melanjutkan hidup mereka, terpisah oleh jarak dan rutinitas yang berbeda. Namun, jauh di lubuk hati mereka, tersimpan sebuah kenangan samar tentang senja di dua dunia dan ikatan jiwa yang pernah menghubungkan mereka dalam misteri yang tak terlupakan. Mereka mungkin tidak saling mengenal dalam kehidupan nyata mereka, namun di suatu dimensi waktu yang berbeda, hati mereka pernah bertukar, meninggalkan jejak kerinduan yang abadi.